Shalom semua, perkenalkan nama saya Vanessa Florenza Putri, NIM saya 070. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata pelajaran strategi pembelajaran pendidikan agama Kristen di kampus Sekolah Tinggi Teologi Tapga Batam. Dan apa aja yang mau kita bahas? Yuk kita cek videonya. Dan dalam video kali ini, Vanessa akan menjelaskan cara mengatasi anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih anak berkebutuhan khusus itu. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Pasal 129 Ayat 3, mengenai tentang pendidikan khusus, slow learners adalah peserta didik yang memiliki kesulitan pembelajaran karena memiliki kelainan baik di fisik, emosional, mental, intelektual, bahkan di sosial. Nah, apa aja sih ciri-ciri dari ABK ini atau slow learners? Yang pertama, mereka memiliki IQ di bawah rata-rata. Yang kedua, mereka cenderung lamban dalam melakukan segala hal. Yang ketiga, performa anak ini juga di bawah rata-rata. Dan yang keempat, anak ini kurang baik dari segi bahasa, angka, maupun memorinya. Selain ciri-ciri tersebut, ada faktor penyebab slow learners. Yang pertama adalah faktor kecerdasan. Faktor kecerdasan ini juga sangat mempengaruhi anak-anak slow learners karena mereka cenderung lambat dalam menangkap sebuah informasi. Yang kedua adalah faktor prenatal atau bawaan lahir dari si anak tersebut. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, dari faktor lingkungan ini kita bisa mengetahui apakah orang tuanya peduli terhadap anak ini. Dan yang kedua adalah tentang media pembelajaran, apakah media pembelajaran yang dipakai di rumah sudah sangat mendukung atau belum, serta kekreatifan dari orang tua untuk mengetahui minat dan bakat anak slow learners ini. Dan faktor yang terakhir adalah faktor emosional. Anak slow learners ini atau anak berkebutuhan khusus ini, mereka cenderung sensitif dengan guru yang benar-benar sayang sama mereka ataupun tidak. Mereka cenderung mampu memahami guru tersebut memperhatikan mereka ataupun tidak, serta mereka juga kurang percaya diri dalam hal belajar. Yang bagian terakhir ini, saya akan menjelaskan cara mengatasi ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kita harus mengajarkan berulang-ulang seperti halnya dalam kitab Ulangan 6 ayat 7, di mana kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mengajarkan segala sesuatu yang baik kepada anak kita secara berulang-ulang. Penerapan pengajaran berulang-ulang ini pun tidak hanya diterapkan dalam anak yang berkebutuhan khusus saja, melainkan untuk anak yang normal juga. Sebab jika kita mengajarkan berulang-ulang terus-menerus kepada anak tersebut, hal yang baik dapat kita tanamkan sedari dini. Yang kedua adalah belajar sedikit demi sedikit. Mengapa? Karena anak slow learners ini media pembelajarannya tidak bisa dipaksakan. Jadi kita harus pelan-pelan untuk menyampaikan maksud agar mudah dipahami oleh anak tersebut. Yang ketiga, kita harus menggunakan alat peraga. Kenapa kita harus menggunakan alat peraga? Karena anak slow learners ini cenderung kurang memahami dari segi abstrak. Jadi mereka harus memakai segala sesuatu yang bersifat praktek, media praktek gitu, seperti kita mendemonstrasikan segala sesuatu. Seperti contohnya ada anak yang tidak bisa matematika, kita harus menggunakan media apapun itu agar anak tersebut paham bagaimana cara berhitung dalam perkalian, pengurangan, pembagian, ataupun penjumlahan. Alat peraga ini pun dapat berupa visual dan audio. Visual itu adalah video atau tampilan gambar yang berfokus pada indera penglihatan, sedangkan audio adalah bentuk suara yang berfokus pada indera pendengaran.
Dalam membuat media pembelajaran, guru harus memperhatikan beberapa hal, yaitu apakah bahan tersebut mudah ditemui di lingkungan sekitar, apakah bahan tersebut aman bagi siswa, apakah bahan tersebut mudah digunakan oleh siswa. Dan biasanya anak berkebutuhan khusus ini, mereka mempunyai karakteristik dalam warna. ABK atau anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, maka ABK memerlukan bentuk pelayanan yang khusus sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka. Anak berkebutuhan khusus ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anak berkebutuhan khusus bersifat temporer atau sementara dan anak berkebutuhan khusus bersifat permanen atau tetap. Adapun yang termasuk kategori ABK temporer adalah anak-anak korban HIV/AIDS serta anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. Sedangkan yang termasuk ABK permanen adalah anak-anak tunagrahita, tunanetra, tunadaksa, tunarungu, tunalaras, autis, serta anak yang berkesulitan dalam belajar. Bagaimana sih strategi pembelajaran khusus untuk anak ABK di era COVID zaman sekarang ini? Kalau berdasarkan kelompoknya tadi, akan sangat banyak sekali jika dijelaskan satu persatu. Namun di sini saya rangkum menjadi 3, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran yang diindividualisasikan. Nah, di sini maksudnya kita mencoba memberikan tugas kepada siswa tersebut. Misalnya menggambar suatu objek, maka biarkanlah anak ini menggambar sesuai dengan kreasi yang dia punya, yang dia bisa. Jadi kita biarkan saja mereka menggambar objek tersebut dengan imajinasi mereka tersendiri. Yang kedua adalah strategi pembelajaran kooperatif, di mana guru melibatkan saudara-saudara ataupun orang tua yang menjadi pendamping si anak ABK ini dalam belajar daring untuk bermain bersama ataupun berinteraksi secara bersama-sama, belajar bersama dalam daring tersebut. Yang ketiga, strategi modifikasi tingkah laku. Nah, ini kita bisa menyuruh siswa kita, jika siswa tersebut melakukan hal yang baik, kita akan memberikan misalnya bintang 3. Nah, si siswa tersebut akan mengumpulkan banyak sekali bintang. Jika sudah mencapai target bintang-bintang tersebut ini dikumpulkan, maka akan mendapat hadiah dari sang guru. Nah, mengapa kita harus mendukung anak-anak berkebutuhan khusus ini agar mendapat pendidikan yang layak? Sebab perundang-undangan di Indonesia sudah menjamin bahwasanya anak berkebutuhan khusus ini berhak mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk aspek fleksibilitas, aksesibilitasnya ke dalam sistem pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Selain itu, mereka menerapkan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ataupun TIK untuk mengoptimalkan peran dan kinerja guru ataupun sang pengajar untuk lebih optimal lagi mengajari anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus ini. Menurut saya, kurikulum yang tepat pada saat ini adalah bagaimana kita menjadi teladan bagi para siswa, bagi para peserta didik, agar kita tetap maju dan bertahan atau mundur dan menjadi yang terbelakang. Segala sesuatunya kita harus menjadi contoh yang baik dan tepat bagi para siswa-siswa kita. Jadi buat Bapak Ibu dan saudara-saudari semua yang memiliki kerabat ataupun anak yang berkebutuhan khusus, hendaknya jangan berputus asa terlebih dahulu, tapi bantulah mereka dalam mencari bakat dan minatnya.
sebab saya banyak sekali melihat anak-anak berkebutuhan khusus di luar sana yang mempunyai sejuta prestasi, baik itu di bidang akademis maupun non-akademis. Baiklah, kiranya itu saja yang dapat Vanessa sampaikan, dan semoga video ini bermanfaat. Tetap sehat untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.